Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai media audiovisual. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Sofia Khairun Niswah, yang kedua Nur Hidayatul Mu'alimah, dan yang ketiga yaitu Vina Novita Sari. Yang pertama yaitu pengertian media audiovisual. Media audiovisual pada kenyataannya merupakan media gabungan antara media audio dan media visual. Media audio atau auditif merupakan media yang mengandalkan suara saja, sehingga untuk menikmatinya diperlukan indera pendengaran. Sedangkan media visual merupakan media yang mengandalkan gambar saja, sehingga untuk menikmatinya diperlukan indera penglihatan. Oleh karena itu, media audiovisual merupakan media yang prinsip penggunaan atau pemakaiannya merupakan gabungan dari media audio yang berupa suara dan juga media visual yang berupa gambar. Jadi, penggunaan media audiovisual dalam penyampaian materi tidak hanya berupa suara saja, namun terdapat gambar yang mendukungnya. Selain itu, dapat dikatakan bahwa media audiovisual mendukung penyampaian materi dapat diterima oleh peserta didik melalui indera pendengaran dan indera penglihatan secara bersamaan, sehingga dalam memahami dan mencermati materi dapat dilakukan secara lebih optimal lagi. Selain itu, peserta didik juga tidak akan merasa bosan dan jenuh ketika proses penyampaian materi pelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah jenis atau contoh media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama, media audio. Salah satu contoh media audio adalah radio. Karakteristik dari media audio berupa radio yaitu pembelajar fokus pada materi yang dipelajari, karena pembelajar cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi. Selain itu, pesan atau informasi terkait program terikat dengan jadwal siaran. Yang kedua, media visual. Media visual yang tidak diproyeksikan yaitu poster. Poster menggabungkan kombinasi visual gambar, baris, warna, dan kata. Kombinasi visual ini dimaksudkan untuk menangkap dan menarik perhatian orang paling tidak dalam jarak yang sedikit jauh untuk berkomunikasi melalui perasaan. Bagan merupakan representasi visual dari hubungan suatu benda yang abstrak, kronologi kejadian, kuantitas, dan hierarki. Dengan kata lain, media visual yang berfungsi untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Media visual diproyeksikan, yaitu digital image. Proyeksi gambar digital dalam bentuk liquid crystal display atau LCD adalah peralatan elektronik yang sepadan dengan overhead transparansi, tetapi lebih terprogram dan dapat langsung dihubungkan dengan komputer. Yang ketiga, media audiovisual. Salah satu media pembelajar yang berbasis audiovisual adalah laptop, yang memiliki karakteristik dari media audiovisual ini. Salah satunya dapat memunculkan gambar dan suara sekaligus, sehingga mampu menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, belajar menyenangkan, tidak membosankan, dan meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, TV. Pemanfaat media TV sebagai media pendidikan atau pembelajaran sebenarnya terletak pada pembuatan bahan produksi. Bila bahan siaran yang diproduksi adalah bahan siaran pendidikan atau pembelajaran, maka terjadilah siaran TV pendidikan atau pembelajaran. Pelaksanaan program siaran TV pendidikan atau pembelajaran perlu melibatkan berbagai lembaga atau pihak yang terkait. Saya Vina Novita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada media audiovisual. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan yang terdapat pada media audiovisual antara lain, dengan menggunakan video disertai suara atau tidak, kita dapat menunjukkan kembali gerakan tertentu. Yang kedua,
Dengan video atau penampilan siswa dapat segera dilihat kembali untuk dikritik atau dievaluasi. Caranya adalah dengan jalan merekam kegiatan yang terpilih, misalnya saja kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan keterampilan interpersonal seperti teknik mewawancarai, memimpin sidang, memberi ceramah, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan menggunakan efek tertentu dapat diperkokoh baik proses belajar maupun nilai hiburan dari penyajian itu. Beberapa jenis efek visual yang bisa didapat dengan video antara lain penyingkatan atau perpanjangan waktu, gambaran dari beberapa kejadian yang berlangsung bersamaan, perpindahan yang lembut dari satu gambar ke gambar berikutnya, dan penjelasan gerak atau diperlambat atau diperpanjang. Yang keempat yaitu kita akan mendapatkan isi dan susunan yang utuh dari materi pelajaran, latihan yang dapat digunakan secara interaktif dengan buku kerja, buku petunjuk, buku teks, alat atau benda lain yang biasanya untuk di lapangan. Yang kelima, informasi yang dapat disajikan secara serentak pada waktu yang sama di lokasi atau kelas yang berbeda dan dengan jumlah penonton peserta yang tak terbatas dengan jalan menempatkan monitor atau pesawat televisi di kelas-kelas. Dan yang terakhir, suatu kegiatan belajar mandiri di mana siswa belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing dapat dirancang. Yang kedua, saya akan menjelaskan kelemahan yang terdapat pada audiovisual antara lain. Yang pertama, ketika akan digunakan, peralatan video tentu harus sudah tersedia di tempat penggunaan dan harus cocok ukuran dan formatnya dengan pica video yang akan digunakan. Yang kedua, menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan yang mudah dan menyita waktu. Yang ketiga, biaya produksi video sangat tinggi dan hanya sedikit orang yang mampu mengerjakannya. Yang keempat, apabila gambar pada pica video ditransfer ke film hasilnya jelek. Yang kelima, layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah penonton. Yang keenam, jumlah huruf pada grafis untuk video terbatas, yakni separuh dari jumlah huruf grafis untuk film atau gambar. Yang ketujuh, jika menggunakan grafis yang berwarna pada TV hitam putih harus berhati-hati. Yang terakhir, perubahan yang pesat pada teknologi menyebabkan keterbatasan sistem video menjadi masalah berkelanjutan. Materi yang selanjutnya atau materi yang keempat yaitu masalah media audio dan visual dan pemecahannya. Setiap media, baik itu media audio ataupun media visual, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana itu dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk menemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan media audio maupun media visual. Dalam penggalian masalah tersebut perlu dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh masalah-masalah yang konseptual. Selain itu, suatu permasalahan ataupun kekurangan pada suatu media perlu dicarikan pemecahannya agar pemanfaatannya nanti dapat dilakukan secara lebih maksimal lagi, sehingga kualitas pembelajaran menjadi semakin meningkat. Mungkin cukup sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.